billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah qadarullah dina Jumaat ayeuna kaping 21 November 2025 urang tiasa kembali dina raraga milari ridho Allah sareng ampunanana ku perantau bisa ngaoskeun ayat-ayat Al-Qur'an. Supados teu nyangrongkan waktos mah urang sami-sami ngaoskeun bu surat Ar-Rahman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Khalaqal insana wa khalaqal janna min marijin min nar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Itu terjemahan mufradatnya atau terjemah kosakatanya. Bu ibu anu dimuliakeun ku Allah. Ayat ke-14 Allah menjelaskan tentang diciptakannya manusia. Diciptakannya manusia itu ternyata dari sol-solin. Jadi kita itu diciptakan dari tanah. Nah, cenah apa bedanya dengan surat Al-Hajj mimma'in mahin? Manusia diciptakan dari air mani yang hina. Terus dari air yang dipuncratkan, macam-macam kan dalam ayat. Kenapa ini menggunakan min sol-solin? Ini maksudnya Allah menciptakan manusia dalam pengertian Nabi Adam, manusia yang pertama. Ari kadiana manusia. Jadi manusia yang pertama itu Nabi Adam diciptakan Allah itu dari tanah yang kering. Jadi urang teh jeung kenteng teh baraya keting kapi naon kapi lain. Jadi bagaikan tembikar jeung bata beureum dulu jeung genteng dulu sol-sol kal fakhor. Awalnya karena Nabi Adam alaihissalam sebelum ditiupkan ruhnya ke dalam tubuhnya, karena Nabi Adam tidak melalui rahim bunda karena tidak punya ibu, diciptakan langsung sebagai manusia terbuat dari tanah, asalnya tanah liat, kemudian dimengeras jika boneka gitu. Bahkan sempat dipakai mainan jin-jin gitu. Teu apaleun jin eta teh teu apaleun jin eta tanah teh untuk diciptakannya Nabi Adam. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril ditiupkan, jadi si tembikar atau tanah yang keras itu, sol-solid itu hidup. Nabi Adam itu jadi ada ruhan, jadi tanah yang tadi keras jadi berupa daging gitulah, kayak gitulah. Terus nengok ke kanan, nengok ke kiri. Nah, itu yang dimaksudnya. Pada dasarnya turunan Nabi Adam, yaitu kita semua juga pada dasarnya dari tanah asal nama. Kenapa? Karena kita bisa tumbuh itu dari hasil bumi. Ayat
nu dituang ku urang anu sanes dipelak di bumi, rek lauk, rek pepelakan, binatang ternak, semuanya kan dari bumi. Tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan lewat bumi. Tidak ada hasil dari antariksa jadi bahan makanan manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa yang dimakan oleh manusia itu intisari tanah, kemudian dimakan, diuraikan oleh perut kita gitu. Ada yang menjadi vitamin ini, vitamin itu kan. Buah-buahan jadi vitamin, kemudian nabati, daging-dagingan, hewani, buah nabati hewani dimakan jadi protein. Gitu bae lah pokoknya. Kada dibeunyeur beaskeun deui gitu terus terang. Nah, jadi kita tumbuh dari mulai bayi sampai dewasa sampai tua seperti ini karena berkat tumbuh-tumbuhan dari bumi, dari tanah. Nanti kalau kita sudah ajal tiba, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam Islam disyariatkan dikubur ke tanah. Tidak dibuang ke laut, tidak dibakar seperti agama-agama lain, tapi kembali ke tanah. Asal dari tanah kembali ke tanah. Itu fisiknya seperti itu. Sedangkan ruhnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Itu yang ruhnya. Karena ruh itu berasal dari dunia gaib gitu. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat itu ruhnya. Makanya orang meninggal dunia tidak tahu kapan mengeluarkan ruhnya gitu. Cuman kita melihat sedang sakaratul maut, cabut ruhnya, kaluhur. Sedangkan tubuhnya yang berasal dari tanah itu akhirnya membusuk. Makanya harus dikubur di tanah dari kedalaman yang tertentu, tidak boleh terlalu dangkal. Kecuali daerah-daerah yang tandus seperti di Arab. Di Arab daerah reet kuburan. Di orang makan daerah tropis. Jadi membusuk gitu. Udah membusuk dan menyebabkan penyakit pada kehidupan manusia, makanya harus agak dalam menguburkannya. Beda dengan di Timur Tengah, daerah tandus, daerah kering, saminggu ge geus garing, geus nanti dagingnya geus daya. Nah gitulah kurang lebih. Kemudian wa khalaqal jan, sedangkan Allah menciptakan jin itu mim hariji minnah, dari api ya. Api tapi yang ujungnya ujung bawah itu, ujung bawah hejo. Seperti jin dinamakan yakni bagian yang paling ujung dari nyala api. Ujung luhurnya di sana. Dari ujungnya. Di dalam atau pada hadis Rasulullah SAW pernah ada Rasulullah menyampaikan, kalau Rasulullah SAW kulikotil malaikatu minur, malaikat diciptakan dari nur, cahaya, dari cahaya. Wa khalaqal janna min marijim minar, sedangkan jin diciptakan dari api. Wa khalaqa adam mimma usifa lakum, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari wusifa. Itu gawat ya betul teh. Diciptakan dari tanah liat, kata Nabi. Tanah liat, lalu dibentuk, dililakan jadi tembikat gas. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Telah Allah menceritakan keluar biasaan, kehebatan ciptaan Allah, di mana manusia diciptakan dari tanah menjadi sebuah sosok manusia yang sangat sempurna,
di mana manusia itu ada mesinnya di dalam tubuh. Di dalam tubuh manusia itu ada organ-organ tubuh yang sangat vital, bisa mengolah hasil tanah tadi diurai dengan usus. Di mana usus itu panjangnya teh kurang lebih seberapa meter gitulah, puluhan meter, namun ditarik gitu usus orang dengan beriling gitu takut dina perut tuh. Itu yang mengurai makanan hasil tanah. Terus diserap jadi tenaga oleh pankreas. Kalau pankreasnya rusak, tidak bisa memproduksi insulin. Karbohidrat yang harusnya jadi tenaga, jadi energi, tidak jadi energi, tapi jadi lemak di darah. Sebab pankreas yang memproduksi insulin tidak jalan. Makanya pengobatan akan nganuang ieu beunana obat gula darah teh lain sanes metformin. Nah, metformin itu untuk menurunkan kadar gula di nasi supaya kenapa? Karena pankreas itu tidak mampu mengolah gula dari karbohidrat. Jadi kurang tetap tenagana lulus. Makanya kalau makan nasi, orang yang diabetes 30 bojo itu meskipun habis satu piring lulus ya, lulus. Nah, dan terubah jadi energi si sangu teh itu, tapi jadi lemak di darah. Akhirnya lemak darah penuh, gula darahnya tinggi, dan darahnya itu diolah menjadi energi. Jadi si darahnya amis gitu. Kayak gitu semacam itu. Betapa pentingnya organ-organ tubuh yang di dalam tubuh kita, jantung, saraf-saraf yang dimana sabar aja lebih 80.000 sekian saraf yang dalam tubuh manusia. Begitu rumit orang hoyong ngerti, wah kudu sakola dan jadi dokter. Kalau kita ingin mengerti tentang metabolisme tubuh manusia itu sedemikian rumit, ada yang rusak satu saja saraf atau sel, geus teu bener karena panon jadi katarak tuh tina ieu teh tina gula lebat kana darah katarak. Jadi penuh keseimbangan ciptaan Allah itu. Dan surat Al-Alaq kan diniakeun sabis marobika alladzi khalaqa fasawa. Ciptaan Allah itu amat sempurna, amat seimbang. Keseimbangan hilang, maka kesempurnaan itu akan berkurang. Jadi luar biasa betapa nikmatnya orang jadi jelema teh. Betapa nikmatnya. Tidak terhingga nikmat jadi jelema wae itu luar biasa. Belum kita memikirkan kepentingan hidup kita, makanan, keperluan hidup, kemudahan hidup. Pokoknya mah wa in ta'udu nikmatallahi latuh naon Bu? Suha. Apabila kamu coba menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan, tidak mungkin kamu akan bisa menghitungnya. Jadi bukan wajib lagi syukuran kalau sudah hak itu, hak Allah disyukuri, kewajiban kita bersyukur teh. Makanya pantas Allah akan murka ketika manusia tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur. Hanya sekedar nurut karena segala perintahnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang eksistensi aku, kata Allah, katakan aku dekat, lebih dekat dari urat nadimu. Artinya betapa dekat Allah dengan kita, lebih dekat dengan urat nadi. Cek bahasa Sunda lebih dekat tibatan urat genggerong. Betapa dekatnya Allah teh. Uji budak watadai izadaan. Aku akan mengijabah setiap permohonan hambaku tuh. Pasti Allah akan mengijabah. Apapun yang dipinta kita, Allah janji. Tapi persyaratanana fal yastajibu li wa yu'minu bi.
Tapi kalian harus memenuhi segala perintahku dan iman kepada aku. La'alakum yarsudun, supaya kalian terarah hidup. Surat Al-Baqarah 187. Jadi setelah kita memahami betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, lalu mau mencari alasan apa untuk mendustakan? Makanya untuk tidak bersyukur. Babi ayyi ala yarobikum, dengan cara apa? Mencari-cari seperti apa kamu ingin mendustakan nikmat Allah? Jawaban kita tidak ada ya Allah, tidak ada yang patut didustakan. Semua kenikmatan berasal darimu ya Allah. Ayat ke-17, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribin. Dan ketahuilah bahwa Allah itu adalah Tuhan. Rabbu itu pengurus, yang mengurus, yang memperjalankan matahari, bumi, bulan, sampai ke Masyriqaini, tempat terbitnya matahari, nah namanya tema sunset, sampai ke terbenamnya, itu ternyata ada di dalam pengaturan Allah. Makanya tidak ada perubahan perjalanan matahari, bulan, karena memang oleh Allah diurus, diatur, udah disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mengatur semua peredaran matahari, bumi. Tadi orang enjing mungkin wongi deui, enjing wongi di kamari orang bobo di asa tereh teh orang teh hari ke hari kamari teh asa dia tang-tang teh urang teh umur 50, 60, 70, 80 teh asa can wareg hirup teh asa kamari teh ingat keneh gitu, masa muda teh masih seger diingetan teh. Terus saya eta teh di ruksakna teh urang teh ku waktu ya yang paling tajam itu waktu ngaruksak alam. Urang kan diruksak ku waktu. Ibu-ibu nu geulis pisan baheula teh. Ayeuna jadi gelis wungkul teu make pisan. Kenapa? Karena diruksak ku waktu. Besi betapa baja, betapa kuat ku waktu mah. Hiangan, karatan, tuh waktu eta teh nu ngarusak teh. Nah, itulah tabi ayyi ala rabbikuma tukadim. Tesirikna saayat hiji ya kalimat teh. Jadi cek bahasa Sunda mah pangdondolek teh naon Bu? Cek bahasa Sunda mah. Mantap cek aing oge sate kudu nganuhunkeun kalau teh kurang kumaha kalau teh mere kamana teh ngurus nyakolakeun itu cek aing ge sate, cek aing ge sia teh gitu. Ayo we diulang-ulang deui cek aing ge sia teh. Kurang kumaha kalau teh ngurus cek aing ge sia teh gitu. Pabi ayyi ala rabbikum diulang-ulang di ku Allah teh. Kabina-bina teh berdogong sia teh gitu. Ya teh tujukeunana kana teh eling-eling. Marajal bahraini yaltaqiyan tuh bikin Allah mengingatkan tentang fenomena lautan. Jadi dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Aya lautan anu misah ongkong hiji, tapi nu hiji tawar, hiji asin. Itu tuh ayat-ayat Allah disebutnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yaltaqiyan itu ialah membiarkan keduanya mengalir. Sedangkan menurut Ibnu Zaid, Allah telah mencegah keduanya membaur dengan menjadikan pemisah dan mengalir keduanya asin dan tawar. Itu kan itu jadi teliti enak para ilmuwan teh. Oh kenapa bisa? Disebutnya pintu Pandora gitu. Misteri itu belum terungkap ke para sarjana teh. Kenapa bisa? Ya air asin, ya air tawar, padahal hiji tapi nabat misah. Ditunjukkan ku Al-Qur'an surat ieu. Aya oge surat Al-Furqan. Wa huwa alladzi marajal bahrain hadza azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhon wa hijran mahjuran.
Dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang ini lain asin dan pahit. Di surat Al-Furqan ayat 52. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Kayak dinding, ya asin-asin, ya asin. Yang dimaksud Bahrain menurut Ibnu Jarir adalah lautan yang ada di langit dan lautan yang ada di bumi. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mujahid. Allahu a'lam. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antar keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh satu sama lain. Dan itu fenomena alam. Cek urang mah tanda-tanda kebesaran